Mungkin teman-teman banyak bertanya, aplikasi-aplikasi apa saja sih yang digunakan untuk pengolahan data statistik untuk skripsi kamu. Nah, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan dan memberikan rekomendasi aplikasi-aplikasi apa saja yang teman-teman bisa gunakan untuk pengolahan data di skripsi. Saya, Robiul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman akan saya coba berikan rekomendasi tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk pengolahan data statistik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, sebenarnya banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan data statistik. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Nah, aplikasi dari Microsoft ini banyak yang tidak mengetahui bahwa aplikasi ini bisa mengolah data statistik. Padahal di menunya sudah ada data analisis, kita bisa mencari distribusi frekuensi, kita bisa mencari regression, dan seterusnya. Nah, ini salah satu aplikasi yang teman-teman bisa gunakan jika teman-teman tidak menguasai aplikasi yang lainnya. Nah, yang kedua adalah SPSS. Nah, SPSS ini merupakan aplikasi yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan IBM, gitu ya, dengan singkatan adalah Statistical Package for Social Science. Jadi sebenarnya SPSS ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh ilmuwan data sosial, gitu ya, untuk mengolah data statistik. Nah, banyak mahasiswa yang menggunakan aplikasi SPSS itu untuk pengolahan data statistiknya di skripsi, karena ada beberapa fitur yang memang memudahkan kita dibandingkan Microsoft Office. Yang selanjutnya adalah software eViews. eViews itu sendiri singkatan dari Econometric Views, yaitu merupakan software statistik yang dikembangkan oleh QMS, yaitu Quantitative Micro Software. Nah, aplikasi ini teman-teman diluncurkan pada tahun 1994 dan merupakan aplikasi yang populer sama seperti SPSS yang digunakan oleh orang-orang ekonomi. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi eViews ini untuk pengolahan data statistik skripsi kamu. Nah, yang selanjutnya ada nama aplikasinya adalah Minitab. Minitab yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang diolah atau dirancang untuk pengolahan data statistik. Nah, biasanya Minitab ini bisa digunakan untuk bidang eksak, gitu ya, software engineering atau teknik. Kemudian ada humaniora, gitu ya, jadi sosial juga bisa. Nah, Minitab ini dikembangkan sudah cukup lama, teman-teman, tahun 1972, serta banyak fitur yang mendukung statistik parametrik, gitu ya. Nah, tidak semua komputer memiliki support dengan Minitab. Jadi teman-teman nanti silahkan coba-coba datang ke websitenya Minitab, lihat-lihat apakah Minitab ini dapat teman-teman gunakan untuk pengolahan data statistik untuk skripsi kamu. Yang selanjutnya adalah SAS atau singkatan dari Statistical Analysis System, yaitu merupakan software analisis statistik yang dikembangkan oleh SAS Institute. Nah, aplikasi ini sudah lama juga diluncurkan dengan tambahan-tambahan atau updatean-updatean terbaru dan diluncurkan pada tahun 1966. Nah, aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman komputer dan memungkinkan kita untuk melakukan entry data, analisis statistik, riset operasi, peningkatan data, dan pengembangan. Nah, teman-teman bisa juga pelajari tentang aplikasi SAS ini, mungkin mahasiswa ataupun banyak dosen juga yang tidak familiar dengan software ini. Tetapi bisa saja kita kunjungi websitenya, cari di tutorial di YouTube-nya, biar teman-teman memahami tentang software ini. Selanjutnya ada aplikasi namanya Lisrel. Lisrel itu panjangannya adalah Linear Structural Relationship, merupakan aplikasi pengolahan data atau software analisis statistik.
yaitu untuk menganalisis penelitian yang sering digunakan untuk bidang ilmu pendidikan. Nah, kalau teman-teman misalnya bergerak atau rumpun ilmunya di bidang pendidikan, FKIP, LISREL itu merupakan jadi salah satu alternatif teman-teman untuk pengolahan data. Nah, LISREL sendiri itu dikembangkan atau dirancang pada tahun 1973 dan lebih direkomendasikan untuk menampilkan atau menghitung data-data kuantitatif. Nah, selanjutnya ada AMOS. AMOS itu memiliki kepanjangan dari Analysis of Moment Structure yang merupakan aplikasi optimalisasi model SEM. AMOS memberikan kemudahan yang penyederhanaannya atau angkanya menjadi lebih mudah terbaca. Jadi AMOS juga merupakan salah satu software yang dapat menganalisis untuk data multivariat. Kemudian yang selanjutnya ada R Software. Nah, R Software ini merupakan aplikasi yang di bawah lisensi GNU. Nah, software ini dapat digunakan untuk menganalisis ilmu-ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Nah, teman-teman, tetapi yang di R Software ini, dia memiliki bahasa pemrograman, sehingga orang yang nggak mengerti bahasa pemrograman itu agak sulit memahami tentang R Software ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Stata. Stata itu merupakan kepanjangan dari statistik dan data. Nah, statistik dan data ini digunakan untuk pengolahan data yang kualitatif yang dapat dilakukan secara detail. Stata sendiri diluncurkan pada tahun 1985. Nah, Stata sering digunakan untuk menganalisis dalam bidang ekonomi, sosial, manajemen, maupun epidemiologi. Nah, teman-teman juga bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman mengolah datanya. Selanjutnya ada yang namanya Smart PLS. Jadi Smart PLS ini aplikasi yang memang sekarang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk pengolahan data statistik. Nah, mahasiswa banyak menggunakan itu untuk bidang kuantitatif ataupun bidang kualitatif. Nah, SPSS dan Smart PLS ini sebenarnya mirip, tetapi lebih mudah penggunaan Smart PLS. Jadi Smart PLS itu lebih mudah, tetapi dia berlisensi atau dia menerbitkan juga lisensi yang free untuk teman-teman 1 bulan kalau memiliki email student. Nah, mungkin itu saja, sekitar 10 ya kalau nggak salah, teman-teman bisa gunakan aplikasi pengolahan data statistik untuk skripsi kamu. Dan sebenarnya pengolahan data statistik ini tidak sulit, teman-teman. Jadi sudah banyak referensinya, teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau kebingungan, teman-teman bisa diskusikan dengan saya. Tinggal WA saja, kita belajar bersama-sama untuk pengolahan data statistik. Mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video saya terus. Mudah-mudahan video yang setiap saya buat dan saya upload itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.